Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filda Indonesia dengan NIM A03125101 dari program studi akuntansi. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan materi terkait peran laporan keuangan terhadap pengambilan keputusan manajemen. Nah, adapun submateri yang akan saya jelaskan dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi laporan keuangan secara umum. Yang kedua, menjelaskan pengertian dari jenis-jenis laporan keuangan. Yang ketiga, menguraikan peran laporan keuangan dalam membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian dari laporan keuangan. Menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi mengenai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, serta arus kas suatu perusahaan. Selanjutnya, fungsi dari laporan keuangan. Fungsi yang pertama yaitu sebagai alat perencanaan. Informasi dari laporan keuangan digunakan manajemen untuk merencanakan strategi bisnis, merumuskan sasaran jangka pendek dan juga jangka panjang, serta menyusun anggaran. Data investasi, beban operasional, dan tren pertumbuhan pendapatan menjadi dasar perencanaan yang rasional. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat pengendalian. Laporan keuangan digunakan sebagai alat untuk mengontrol aktivitas operasional. Manajemen dapat membandingkan antara anggaran dan juga realisasi, lalu mengevaluasi penyimpangan yang terjadi. Dari sini, langkah korektif dapat disusun. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat pertanggungjawaban. Manajemen memiliki kewajiban untuk menjelaskan kondisi perusahaan kepada pemilik atau pemegang saham. Laporan keuangan menjadi bukti pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya. Fungsi yang keempat yaitu sebagai dasar penilaian kinerja. Kinerja manajemen dan perusahaan dapat dinilai melalui indikator keuangan seperti laba bersih, rasio profitabilitas, solvabilitas, dan juga likuiditas. Fungsi yang kelima yaitu sebagai alat pengambilan keputusan. Ini mencakup fungsi vital, khususnya bagi manajemen, karena setiap keputusan terkait investasi, pembiayaan, produksi, maupun penawaran selalu memberikan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis dari laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan utama yang digunakan untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama suatu periode tertentu, misalnya 1 bulan, 1 triwulan, atau 1 tahun. Laporan ini menggambarkan bagaimana perusahaan memperoleh pendapatan dan bagaimana perusahaan mengeluarkan biaya dalam proses operasionalnya, sehingga pada akhirnya dapat diketahui apakah perusahaan berhasil menghasilkan laba atau justru mengalami kerugian. Yang kedua, laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan bagaimana posisi ekuitas suatu perusahaan berubah selama satu periode akuntansi. Laporan ini menunjukkan secara jelas faktor-faktor yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya modal pemilik, sehingga pembaca dapat memahami sumber perubahan tersebut. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau yang sering disebut sebagai Statement of Financial Position atau balance sheet dalam akuntansi modern, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada satu titik waktu tertentu, biasanya pada akhir periode akuntansi seperti 31 Desember atau 30 Juni. Pada dasarnya, laporan posisi keuangan berisi 3 elemen besar, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan bagaimana perusahaan menerima dan menggunakan kas atau uang tunai selama suatu periode tertentu. Laporan arus kas umumnya disusun berdasarkan 3 aktivitas utama yang menggambarkan aliran kas perusahaan, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan atau CALK adalah bagian dari laporan keuangan yang berfungsi memberikan penjelasan lebih rinci mengenai informasi yang disajikan pada laporan keuangan utama. Jika laporan seperti neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas hanya menampilkan angka-angka pokok,
Maka CALK menjelaskan arti, rincian, serta kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan angka-angka tersebut. Dengan adanya CALK, pembaca dapat memahami konteks dan latar belakang penyusunan laporan keuangan secara lebih lengkap. Poin selanjutnya yaitu peran laporan keuangan dalam membantu manajemen mengambil keputusan yang tepat. Laporan keuangan memiliki peran fundamental dalam proses pengambilan keputusan manajemen, karena laporan tersebut menyediakan informasi akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kondisi keuangan perusahaan. Informasi ini menjadi landasan bagi manajemen untuk memahami posisi keuangan saat ini, mengevaluasi kinerja masa lalu, dan merumuskan strategi untuk masa mendatang. Tanpa laporan keuangan yang baik, keputusan manajemen akan lebih bersifat spekulatif dan berisiko tinggi. Adapun peran laporan keuangan bagi manajemen, yang pertama, laporan keuangan memungkinkan manajemen menilai kinerja operasional dan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, laporan keuangan memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan, termasuk aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang ketiga, melalui laporan arus kas, manajemen dapat memahami kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari aktivitas operasional, serta bagaimana kas tersebut digunakan untuk aktivitas investasi dan pembiayaan. Yang keempat, laporan keuangan mendukung manajemen dalam mengidentifikasi risiko keuangan. Yang kelima, laporan keuangan menjadi dasar untuk menentukan strategi perusahaan. Laporan keuangan berperan dalam evaluasi efektivitas penggunaan sumber daya. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan fondasi utama bagi manajemen dalam mengarahkan perusahaan menuju tujuan yang diinginkan. Evaluasi, pengendalian, perencanaan, dan pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara efektif tanpa adanya laporan keuangan yang tepat, akurat, dan transparan. Dengan demikian, perusahaan menempatkan laporan keuangan sebagai prioritas dalam sistem tata organisasi atau Good Corporate Governance. Baik, itulah tadi pemaparan materi terkait peran laporan keuangan terhadap pengambilan keputusan manajemen. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.